masih banyak pergumulan-pergumulan dari Bapak Ibu yang belum terjawab. Tapi saya yakin dan percaya, saya pribadi mengalami betapa Tuhan itu kasihnya luar biasa. Beberapa doa-doa yang saya naikkan di awal tahun, bahkan ketika saya lupa dengan doa itu, di bulan ini Tuhan jawab satu persatu. Beriringan Tuhan jawab di penghujung tahun. Masih ada 1 bulan lebih sampai tahun ini berakhir. Saya yakin dan percaya Tuhan tidak pernah terlalu cepat. Tuhan tidak pernah terlambat. Dia tahu waktu yang tepat untuk menjawab segala doa kita. Amin Bapak Ibu. Kasih-Nya tidak terbatas untuk kehidupan kita. Kita tidak bisa menjangkau cara Tuhan menjawab doa kita. Mungkin bukan tahun ini, tetapi selalu ada waktu yang terbaik, waktu yang paling tepat. Tuhan yang paling tahu kapan kita siap untuk diberikan jawaban doa. Tetap mengucap syukur apapun yang terjadi dalam hidup kita.
kasih ya Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Kami sudah memuji Engkau, kami sudah menyembah Engkau Tuhan. Saatnya kami akan duduk diam Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami tahu firman-Mu itu berkuasa atas hidup kami Tuhan. Kami tahu ya Tuhan firman-Mu Tuhan. Kami bukan hidup dari roti saja, tapi kami hidup dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau berbicara kepada kami, siapapun kami yang hadir di ruangan ini Tuhan. Agar firman itu Tuhan menjadi rema di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami berjalan bersama tuntunan firman-Mu Tuhan. Tuhan, urapi hamba-Mu Tuhan, siapakah hamba-Mu di hadapan-Mu ya Tuhan yang penuh dengan kekurangan. Biar Engkau memberikan ya Tuhan hikmat, Engkau berikan urapan yang baru ya Tuhan. Agar ya Tuhan apa yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, semuanya berasal daripada-Mu Tuhan. Jamah kami semua, kami buka hati kami untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar? Amin. Ya, saya bersyukur buat pagi hari ini. Saya bersyukur buat kasih setia Tuhan buat kehidupan saya. Saya bisa berada di tempat ini. Saya bisa berdiri di depan Bapak Ibu saudara-saudari. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Saya berterima kasih buat Ibu Gembala yang sudah memberikan kepercayaan saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Bapak Ibu, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita yang terdapat dalam Lukas 7 ayat 1 sampai 10. Judulnya Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargai. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadah kami. Lalu Yesus pergi bersama-sama mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuhan, jangan bersusah-susah sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab itu aku menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Aku pun berkata kepada hamba, kerjakan ini, maka ia mengerjakan. Mari kita perhatikan ayat yang ke-9. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, Yesus berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel. Dan setelah orang-orang yang disuruhnya kembali ke rumah, didapatilah hamba itu telah sehat kembali. Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan belajar dari kisah seorang perwira di Kapernaum. Dia punya seorang hamba yang sedang sakit. Tapi pagi hari ini saya terpukau dengan kata-kata Yesus. Yesus berkata di ayat yang ke-9, dia berkata begini Bapak Ibu. Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Yesus berkata, iman sebesar ini
tidak pernah aku jumpai sekalipun di tengah-tengah orang Israel. Saya memberi tema sebenarnya pagi hari ini adalah big faith, iman yang besar. Bapak Ibu, bukankah Yesus berkata, sebelumnya Yesus berkata, kalau kita punya iman sebesar biji sesawi, kita bisa berkata kepada gunung itu beranjak, maka gunung itu beranjak. Tetapi ketika Yesus berjumpa dengan seorang perwira, Yesus berkata bahwa imannya besar, luar biasa. Saya percaya siapapun kita yang hadir pagi hari ini, Tuhan menemukan di dalam hidup kita iman yang besar untuk menghadapi tantangan, untuk menghadapi pergumulan. Bapak Ibu, kita akan belajar dari sikap seorang perwira ini yang bisa kita teladani untuk kita jalani hidup kita ini agar kita mempunyai iman yang besar kepada Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari, saya atau saudara nggak bisa melihat hidup saya kalau saya mempunyai iman yang besar, tidak bisa. Saya nggak bisa melihat Pak Denny kalau mempunyai iman yang besar, nggak bisa. Yang bisa melihat iman kita besar atau kecil hanya Yesus. Kalau kita belajar firman Tuhan, kita akan belajar pelayanan-pelayanan dari Tuhan Yesus. Ketika Yesus menyembuhkan orang sakit, Yesus selalu berkata, imanmu telah menyembuhkanmu, imanmu telah menyembuhkanmu, imanmu telah menyelamatkanmu. Berarti Yesus tahu iman kita. Yesus tahu seberapa besar iman kita di dalam kehidupan kita. Saya nggak bisa tahu, tapi hanya Yesus yang tahu. Pagi hari ini kita akan belajar kenapa sih seorang perwira ini punya iman yang besar. Bahkan Yesus berkata, aku tidak pernah menjumpai sekalipun di antara orang Israel. Luar biasa kalau kita bertemu atau Yesus berkata kepada kita, aku tidak pernah menjumpai iman sebesar ini kepada Pak Denny sekalipun di antara orang Magelang. Itu yang Yesus katakan. Sangat luar biasa perwira ini. Nah, pagi hari ini kita akan belajar kenapa sih Tuhan itu berkata, Yesus berkata bahwa imannya besar. Sikap apa yang ada di dalam kehidupan perwira ini? Bapak Ibu, pertama adalah perwira ini memiliki sikap kasih yang benar. Kenapa? Kok kita bisa katakan perwira ini memiliki sikap kasih yang benar di mata Tuhan? Memang ada sikap kasih yang tidak benar di hadapan Tuhan. Ada saudara, sikap kasih yang berpura-pura itu tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi pagi hari ini kita akan belajar. Mari kita baca di dalam Lukas 7 ayat 4 dan 5. Kita perhatikan ya. Lukas 7 ayat 4 dan 5. Kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan pagi hari ini. Lukas 7 ayat 4 dan 5. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat meminta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong. Ini yang berbicara adalah orang Yahudi yang disuruh atau tua-tua Yahudi yang disuruh oleh perwira ini. Mereka berkata, ia atau perwira ini layak engkau tolong. Perhatikan ayat yang kelima. Sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadah kami. Kalau kita baca perhatikan, ia mengasihi bangsa kami dan ia yang membangun rumah ibadah. Mengasihi ini kita garis bawahi Bapak Ibu. Kenapa dia punya kasih yang benar di hadapan Tuhan? Firman Tuhan berkata di ayat yang kelima, saudara Bapak Ibu, mengasihi sini dia pakai kata agapau atau agape, saudara. Kalau kita baca di Alkitab yang aslinya dalam bahasa Yunani, mengasihi sini dia pakai kata agapau atau agape.
sama dengan kasih yang Yesus katakan gini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Itu kasih agape. Kasihilah sesamamu manusia. Itu kasih agape. Nah, kasih yang ada di dalam perwira ini adalah kasih agape, kasih yang tanpa pamrih, kasih yang rela berkorban untuk Tuhan. Ada 4 kasih Bapak Ibu. Pertama adalah kasih Phileo. Kita ingat atau kita baca Yohanes 21 ketika Yesus bertemu dengan Petrus. Yesus bercakap-cakap dengan Petrus. Yesus berkata kepada Petrus gini, Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Apa jawab Petrus? Ya, aku mengasihi engkau. Kalau kita baca sebenarnya terusnya gini, Petrus, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih agape? Petrus menjawab, ya benar, aku mengasihi engkau dengan kasih Phileo. Sangat berbeda itu Bapak Ibu. Yesus berkata, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih agape? Tetapi Petrus menjawab, aku mengasihi engkau dengan kasih Phileo. Artinya kasih persahabatan. 3 kali Yesus berkata, 3 kali Petrus menjawab dengan kasih Phileo. Kalau kita membaca itu, maka sedihlah hati Petrus. Karena Petrus tahu dia memberi jawaban kepada Yesus dengan kasih Phileo. Sedangkan yang Yesus mau adalah kasih agape. Hukum yang pertama dan hukum yang kedua adalah yang terutama, kasihilah Tuhan Allahmu. Kasihilah Tuhan Allahmu seperti saya katakan tadi dengan kasih agape. Kasihilah sesamamu manusia dengan kasih agape. Bukan dengan kasih Phileo, bukan dengan kasih storge, bukan dengan kasih yang eros Bapak Ibu. Tapi kasih agape, bukan dengan kasih persaudaraan, bukan dengan kasih persahabatan, bukan dengan kasih nafsu, tetapi kasih agape yang rela berkorban, kasih yang tanpa pamrih. Itu yang Yesus mau di dalam kehidupan kita. Makanya kenapa perwira ini berkenan, kasihnya benar kepada Yesus karena dia memiliki kasih agape. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, perwira ini sangat menghargai, bahkan sangat menghormati hambanya ini Bapak Ibu. Kalau kita baca ayat pertama dia bilang gini, ayat yang kedua, di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargai. Dalam bahasa aslinya sangat dihormati. Bukankah budak itu adalah sesuatu yang derajatnya sangat di bawah? Pada zaman itu, kalau orang mempunyai uang, dia bisa membeli budak. Dan budak itu apapun yang disuruh tuannya, dia harus lakukan. Tetapi pada zaman itu, derajat budak adalah sangat di bawah, Bapak Ibu. Tetapi, bagaimana mungkin seorang perwira ini dia punya jabatan? Bahkan firman Tuhan berkata bahwa dia menyuruh para tua-tua Yahudi pada waktu itu. Dia punya jabatan, dia punya kepentingan di dalam Kapernaum pada waktu itu. Tetapi apa yang terjadi? Dia menghargai hambanya. Bahkan firman Tuhan berkata dia sangat menghormati hambanya. Berarti dia punya kasih agape Bapak Ibu. Kasih agapenya bukan saja kepada Tuhan, tapi kasih agapenya dia bisa salurkan kepada hambanya Bapak Ibu. Kenapa dia punya kasih yang berkenan kepada Tuhan? Bapak Ibu, firman Tuhan mengingatkan kita pagi hari ini bahwa yang dimau Tuhan di dalam kehidupan kita untuk kita memiliki kasih agape. Untuk kita, karena ini harus kita lakukan, karena ini hukum yang pertama dan hukum yang kedua yang Tuhan tulis di dalam Matius.
Ini yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Bahwa hukum yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu. Hukum yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia. Tapi dengan kasih apa? Seperti saya katakan, kasih agape. Bukan dengan kasih persaudaraan, bukan dengan kasih hawa nafsu, bukan dengan kasih persahabatan, tapi dengan kasih agape. Itulah yang membuat perwira ini berkenan kepada Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, kalau pertama perwira ini memiliki sikap kasih yang benar. Yang kedua, perwira ini percaya sepenuhnya pada firman Tuhan. Kita baca Lukas 7 ayat 7. Lukas 7 ayat 7. Sebab itu aku menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Bapak Ibu, kenapa perwira ini terlalu yakin? Dia berkata, katakan saja sepatah kata, maka hambaku sembuh. Sepatah kata kalau kita lihat di dalam bahasa aslinya adalah logos, yang artinya adalah firman. Perwira ini percaya satu kata pun yang keluar di dalam Tuhan Yesus. Dia percaya bahwa itu berkuasa. Perwira ini berkata, katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu sembuh. Artinya apa? Dia minta sama Tuhan, katakan saja logos itu, katakan saja firman itu, satu kata pun saya percaya bahwa itu akan mendatangkan kesembuhan. Sebenarnya lebih bagus saya tampilkan di PowerPoint, tapi tadi nggak bisa. Bapak Ibu, ini yang membuat perwira ini percaya sepenuhnya kepada firman. Mari kita baca Mazmur 107 ayat 20. Mazmur 107 ayat 20. Sudah ada ya? Ya. Disampaikannya, sini huruf besar berarti Allah atau Tuhan atau Yesus, firman-Nya juga huruf besar, dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Itulah firman yang dipercaya sepenuhnya oleh perwira ini. Perwira ini percaya sepenuhnya kepada firman, bahwa firman itu berkuasa, bahwa firman itu menyembuhkan, bahwa firman itu memberi kemenangan, memberi kelepasan di dalam kehidupan. Coba kita baca Ulangan 8 ayat 3. Ulangan 8 ayat 3. Ini firman ini yang dikatakan Yesus kepada iblis waktu Yesus dicobai oleh iblis. Ya. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberikan engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Bapak Ibu, perwira ini percaya bahwa manusia hidup dari firman. Manusia hidup apa yang dikatakan oleh firman, bukan dari roti saja. Makanya dia terlalu yakin di dalam hidupnya. Makanya dia berkata kepada Yesus, katakan saja sepatah kata.
maka hambaku akan sembuh. Pertanyaannya Bapak Ibu, percaya enggak kita satu kata di dalam Alkitab ini ada kuasa memberikan kesembuhan, memberikan kemenangan? Kadangkala kita membaca firman, kita pilih-pilih ayat. Kadangkala kalau kita perjamuan, kita hanya sekilas info, kita baca. Nah, habis itu kita pulang, kita lupa ayatnya apa. Kita nggak bisa memberikan respon seperti yang diberikan oleh perwira ini. Bapak Ibu, kalau kita belajar latar belakang dari perwira ini, dia adalah seorang Roma. Tapi kenapa dia bisa dikatakan oleh Yesus dia punya iman sebesar itu? Tidak pernah Yesus jumpai di tengah-tengah orang Israel. Karena dia percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dia percaya satu kata firman itu bisa menyembuhkan. Coba kita baca di dalam Markus 6 Bapak Ibu. Markus 6 ayat 1 sampai 6. Kita akan belajar dari sini. Orang yang gak percaya sama orang yang percaya. Kalau tadi kita belajar perwira ini percaya sepenuhnya kepada firman. Apa yang terjadi, mujizat terjadi. Nah, kita akan belajar di Markus ini orang yang gak percaya, bahkan orang yang tidak menghormati kebenaran firman Tuhan. Apa yang terjadi? Mujizat tidak terjadi di dalam hidup mereka. Saya akan bacakan ya. Yesus ditolak di Nazaret. Kemudian Yesus berangkat dari situ, tiba di tempat asalnya, sedang muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadah, dan jemaat yang besar takjub ketika mereka mendengar dia, dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semua itu? Hikmat apa pula yang diberikan kepadanya? Manakah dapat diadakan oleh tangannya? Perhatikan ayat 3 ya. Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, Simon, dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama-sama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Ayat seterusnya, maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya, di antara kaum keluarganya dan rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan mujizat. Satupun mujizat tidak ada. Ketika Yesus menyampaikan firman Tuhan, pertama orang-orang itu takjub. Wow, hikmatnya luar biasa. Dari mana hikmatnya? Mereka terpukau dengan perkataan Yesus. Tapi akhirnya mereka mulai membandingkan Yesus dengan bapaknya tukang kayu. Mereka mulai membandingkan Yesus dengan teman-teman mereka yang adik perempuannya. Mereka mulai membandingkan Yesus dengan mamanya Maria. Mereka mulai membandingkan Yesus dengan saudaranya. Mereka tidak mempunyai respek. Mereka tidak menghormati kepada Yesus. Mereka tidak menghargai satu kata pun yang keluar dari Tuhan. Apa yang terjadi? Firman Tuhan berkata bahwa Yesus tidak mengadakan mujizat. Jangan sampai hal ini terjadi di dalam kehidupan kita. Percaya sepenuhnya kepada Tuhan berarti menaruh keyakinan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Walaupun belum kelihatan jawabannya. Karena kalau kita baca di dalam Ibrani 11 ayat 1 firman Tuhan berkata, iman adalah dasar segala sesuatu dari yang kamu harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Pertanyaannya, dasar kita kuat enggak? Saya kasih contohnya gini. Kita mau bangun gedung,
3 lantai. Tapi kita punya pondasinya pondasi 1 lantai. Layak nggak untuk kita bangun 3 lantai kalau pondasinya hanya 1 lantai? Bisa nggak? Saya percaya nggak bisa. Nah, bisa nggak kita meminta sesuatu yang besar atau kita meminta sesuatu apa yang kita gumulkan kepada Tuhan kalau kita tidak mempunyai dasar? Dasarnya apa? Kita percaya sepenuhnya kepada firman. Baru itu benar Bapak Ibu. Percaya sepenuhnya kepada firman. Maka apapun yang kita harapkan, kita yakin bahwa kita akan memiliki itu walaupun belum kelihatan. Kita akan mendapatkan itu walaupun belum kelihatan. Dengan iman kita menggapai semuanya itu. Bapak Ibu, percaya sepenuhnya kepada Tuhan adalah ini yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Tuhan mau kita berjalan, percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Percaya sepenuhnya kepada Tuhan berarti kalau saya baca di buku percaya sepenuhnya kepada Tuhan berarti kita mengikuti apa yang menjadi instruksinya Tuhan. Percaya sepenuhnya kepada Tuhan berarti kita berjalan sesuai agendanya Tuhan. Saya kasih contoh yang sekarang lagi viral. Baradae waktu ditanya, kenapa dia bisa menembak si Joshua? Karena dia dikasih instruksi sama Sambo. Sebagai bawahan dia tidak bisa menolak instruksinya pemimpinnya. Artinya apa? Dia percaya kepada pemimpinnya. Apa yang dikatakan pemimpinnya dia harus lakukan. Karena itu instruksi dari pemimpin. Sama juga dengan kehidupan kita sebagai orang percaya. Apa yang firman Tuhan katakan di dalam kehidupan kita. Kalau kita disuruh banyak berdoa. Itu instruksi dari Tuhan. Kalau kita disuruh untuk kita rajin di dalam kegiatan sepanjang minggu. Itu instruksi dari Tuhan. Nggak mungkin Tuhan kasih instruksi yang nggak jelas, nggak mungkin Tuhan kasih instruksi yang nggak baik. Suatu ketika bangsa Israel mengadakan perjalanan, kita tahu mereka keluar dari tanah Mesir. Tapi ada satu kejadian yang bagi saya luar biasa. Tuhan tuntun bangsa Israel. Tuhan berkata kepada Musa, mereka harus berjalan melewati Meriba. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Waktu mereka sampai di Meriba, mereka berkemah, mereka tidak mendapatkan air. Tidak ada air minum di sana. Tapi apa yang terjadi? Musa mulai bertanya kepada Tuhan. Tuhan menyuruh Musa untuk berjalan dan membawa tongkatnya itu. Dan memukulkan tongkat itu kepada batu. Dan batu itu mengeluarkan air. Saya merenung-renungkan bahwa agenda Tuhan, instruksi Tuhan di dalam kehidupan kita mendatangkan mujizat. Walaupun mata kita melihat, wow ini nggak bisa, wow ini, wah saya nyerah deh. Tapi kalau kita buka mata rohani kita bisa berkata, wow Tuhan itu ajaib, Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu sungguh besar di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, percaya sepenuhnya kepada Tuhan berarti kita taat kepada instruksi Tuhan. Kita taat kepada komandonya Tuhan. Kita taat kepada atau kita berjalan sesuai dengan agendanya Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu, memiliki sikap penundukan diri. Bapak Ibu, mari kita baca ayatnya ya. Lukas 7 ayat 7 kita akan baca ya. Atau mulai ayat yang ke-8. Ayat 8 dia berkata gini. Sebab aku seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit.
Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakan, maka ia mengerjakan. Setelah mendengar perkataan itu, heranlah Yesus, heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai. Bapak Ibu, latar belakang daripada perwira ini, dia adalah seorang pemimpin. Kalau saya baca dalam bahasa Romawi dia adalah seorang centurion. Dia adalah seorang pemimpin karena dia seorang perwira. Dia punya jabatan, dia punya kekuasaan pada waktu itu, Bapak Ibu. Bahkan kan firman Tuhan berkata dia bisa menyuruh tua-tua Yahudi, sedangkan dia adalah seorang Romawi. Dia bisa menyuruh tua-tua orang Yahudi. Siapa yang bisa menyuruh ahli-ahli Taurat? Siapa yang bisa menyuruh orang-orang Farisi? Hanya Yesus yang bisa berkata keras kepada mereka. Tetapi firman Tuhan berkata dia menyuruh tua-tua Yahudi. Berarti mengindikasikan bahwa dia adalah orang yang sangat penting pada waktu itu. Dia punya kekuasaan, dia punya power. Tetapi apa yang terjadi kalau kita baca ayat 8? Aku tidak layak. Bahkan firman Tuhan berkata dia punya setiap hari dia melakukan yang namanya perintah. Kalau saya berkata kepada A, pergi maka dia akan pergi. Kalau saya berkata kepada B, datang maka ia datang. Kalau saya berkata kepada hamba saya, kerjakan, maka dia mengerjakan. Dia selalu melakukan aktivitasnya dengan perintah. Tetapi pagi hari ini atau firman Tuhan ini berbicara dia tunduk kepada otoritas Kristus. Bapak Ibu, penundukan diri adalah menempatkan keinginan Tuhan di atas keinginan kita. Saya ulang sekali lagi. Penundukan diri bagi kita sebagai orang percaya menempatkan kepentingan Tuhan di atas kepentingan kita. Saya coba cari tahu bahwa penundukan diri. Saya coba cari di kamus bahasa Inggris. Walaupun saya tidak terlalu pintar bahasa Inggris, tapi saya belajar, saya mulai. Dan saya menemukan di dalam kamus bahasa Inggris yang sangat terkenal, yaitu Merriam-Webster. Saya menemukan ada 4 karakter dari penundukan diri. Dia berkata begini. Penundukan diri adalah tindakan tunduk pada otoritas atau orang lain. Yang kedua, penundukan diri adalah tindakan menyerahkan sesuatu. Yang ketiga, penundukan diri adalah kesepakatan untuk tunduk pada keputusan. Penundukan diri yang keempat adalah rendah hati dan patuh. Itu yang saya dapat di salah satu kamus terkenal yaitu Merriam-Webster. Saya menemukan ini. Dan saya renung-renungkan ini di dalam kebenaran firman. Ini 4 ini ada di dalam karakternya perwira ini. Mengapa dia disebut imannya besar oleh Yesus? Karena dia memiliki penundukan diri. Dia tersungkur di bawah kaki Yesus. Walaupun dia berkuasa, walaupun dia punya power. Ketika dia menghadap Yesus, dia tahu otoritas sepenuhnya ada di tangan Tuhan. Karena Tuhan yang berkuasa. Dia tahu penyakit hambanya ketika dia menyerahkan kepada Tuhan, bahwa keputusan itu ada di tangan Tuhan. Dia tahu walaupun dia punya power, dia harus patuh karena dia berhadapan dengan raja segala raja. Dia punya kerendahan hati, dia patuh, dia sepakat dengan keputusan Tuhan. Sama dengan hal yang terjadi di dalam Markus tadi Bapak Ibu,
di Markus 6 ayat 1 sampai 6. Mereka tidak, kenapa tidak terjadi mujizat? Karena mereka tidak punya sifat atau sikap penundukan diri kepada Tuhan. Karena mereka tidak menganggap Tuhan sebagai otoritas yang paling tinggi. Mereka tidak menganggap Yesus sebagai Yesus yang berkuasa. Mereka tidak menganggap Yesus sebagai raja di atas segala raja. Bapak Ibu, kadangkali di dalam kehidupan kita punya sikap seperti ini. Kita punya sikap seperti yang terdapat di dalam Markus 6 ayat 1 sampai 6. Bapak Ibu, saya merenung-renungkan, saya suka lagu ini berkata gini. Bapakku datang sebentar, saya ingin kita nyanyi ini. Menyembahmu di sini, ku percaya kau ada di sini. Dia berkata gini, tak usah ku takut sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang kau di dalamku. Tak usah ku cemas kau menunggu saat. Jadi lagu ini berkata bahwa kita punya Tuhan yang besar, kita punya Tuhan yang ajaib, kita punya Tuhan yang luar biasa. Kenapa kita takut berjalan? Kenapa kita khawatir menghadapi tantangan kita? Kenapa kita harus cemas menghadapi pergumulan ini? Bukankah kita punya Allah yang besar? Bapak Ibu, waktu saya ikut seminar di Cilacap bersama Ibu Gembala, karena seminarnya misi, Bapak Ibu. Waktu pengkhotbah menantang, siapa yang berani mau berjalan di atas air? Artinya apa? Seperti Petrus. Siapa yang berani untuk melakukan perkara-perkara yang dahsyat bersama Tuhan? Dan siapa yang mau terbuka hatinya untuk menjangkau, untuk melayani atau bukan untuk merintis? Saya enggak pakai nanya, saya langsung maju ke depan. Karena saya tahu, saya punya. Ketika Tuhan taruh di dalam kehidupan saya, ketika Tuhan panggil saya untuk melayani Tuhan, saya tinggalkan masa lalu saya. Bagi saya, mungkin orang berpikir, kenapa kamu tinggalkan pekerjaan? Karena kalau saya pikir-pikir, ya mending saya kerja di kapal, saya bisa keluar negeri, tiket ditanggung gratis, saya bisa naik pesawat, pulang naik pesawat, saya bisa bawa uang dolar, tetapi bukan itu yang menjadi tujuan. Saya meninggalkan itu latar belakang saya. Bapak Ibu tahu, saya orangnya agak ekstrim loh. Saya bakar semua paspor saya. Karena saya nggak mau berurusan apa yang di belakang. Saya mulai melangkah apa yang Tuhan mau dalam hidup saya. Saya sekolah di Sati di Malang. Saya mulai banyak tantangan, banyak rintangan. Saya tahu Tuhan punya rencana yang besar dalam kehidupan saya. Kenapa saya tinggalkan pekerjaan saya? Bagi saya itu sesuatu yang luar biasa mungkin. Tetapi bagi Tuhan itu nggak ada apa-apanya. Dan benar, ketika saya meresponi panggilan Tuhan di dalam kehidupan saya, tantangan itu ada, pergumulan itu ada. Tapi saya coba bertanya sama istri, saya tidak pernah mengeluh, saya mau balik lagi kerja seperti yang dulu. Saya mau jadi pelaut lagi supaya saya punya banyak uang. Enggak. Saya selalu berkata, Tuhan, Engkau panggil saya untuk melayani Engkau. Karena saya percaya Engkau punya rancangan dalam hidup saya. Saya berharga di mata-Mu Tuhan. Makanya saya punya moto di dalam, saya akan merintis bahwa bersama Tuhan saya pasti bisa. Tuhan saya Tuhan yang besar. Walaupun orang memandang saya sebelah mata. Walaupun siapapun yang memandang saya nggak bisa. Tapi saya percaya saya punya Tuhan yang besar. Yang sanggup. Pertanyaannya, kenapa kita harus khawatir? Kenapa kita harus cemas? Kenapa kita harus takut? Itu pertanyaannya Bapak Ibu. Kadangkala kita takut, kadangkala kita cemas, kadangkala kita khawatir. Itu yang terjadi dalam kehidupan kita.
Makanya ketika itu ada di dalam kehidupan kita, penundukan diri tidak ada lagi dalam kehidupan kita. Karena kita mulai bermain logika dengan Tuhan. Kita mulai bermain pikiran dengan Tuhan. Tuhan gak mungkin. Tuhan gak mungkin. Saya kan gak bisa Tuhan. Tapi ketika kita berpikir, Tuhan itu besar, Tuhan itu melakukan perkara-perkara yang ajaib, mustahil bagi manusia, tetapi tidak mustahil bagi Allah. Maka kita akan berkata kepada Tuhan, aku tersungkur di bawah kakimu, aku tunduk kepada Engkau ya Tuhan. Karena saya percaya saya sedang berhadapan dengan Allah yang berkuasa di atas segala-galanya. Bapak Ibu, saya sih kalau khotbah caranya seperti ini. Saya bukan tipe orang yang lemah lembut karena karakter saya seperti ini Bapak Ibu. Tapi apapun karakter yang disampaikan firman Tuhan, tapi kita percaya sepenuhnya pada firman. Satu kata firman kita harus percaya karena itu berkuasa atas hidup kita. Kalau kita punya keyakinan seperti perwira ini, bahwa dia percaya sepenuhnya kepada Tuhan, pada firman, dia percaya bahwa manusia bukan hidup dari roti saja, tapi manusia hidup dari firman yang memberikan hidup. Bapak Ibu, maka kita akan melihat pertolongan Tuhan. Saya nggak tahu seperti saya katakan tadi. Saya nggak tahu iman Bapak Ibu mau kecil, besar, saya nggak tahu. Tapi firman Tuhan berkata, iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Kita dituntut untuk kita memiliki sikap yang benar, kasih yang benar kepada Tuhan. Kita dituntut untuk kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Kita dituntut untuk memiliki penundukan diri kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Bukan saja kita dengar, bukan saja kita mengerti, tapi ada tindakan, ada langkah untuk kita melakukannya. Amin Bapak Ibu. Saya nggak tahu iman Bapak Ibu, yang tahu hanya Yesus. Karena saya manusia tidak bisa melihat kedalaman hati. Manusia hanya melihat dari luar saja. Tapi saya percaya ketika kita meresponi firman ini, saya percaya Tuhan yang bertakhta di surga sedang melihat iman Bapak Ibu. Dia bertanya mungkin di dalam kehidupan kita sehari-hari ini. Di dalam kita menghadapi pergumulan, di dalam kita menghadapi tantangan, bahkan kita menghadapi ya Tuhan sakit penyakit. Firman Tuhan berkata, adakah iman kudapati di bumi ini? Adakah iman kudapati di dalam hidup Bapak Ibu? Adakah iman kudapati di dalam hati Bapak Ibu? Itu pertanyaan Tuhan Yesus yang Tuhan katakan. Mungkin iman kita kecil atau bahkan lebih besar. Hanya Tuhan yang tahu. Tapi mari kita meresponi. Kita mulai melakukan apa yang Tuhan berikan kepada kita pagi hari ini. Kita harus memiliki kasih yang benar. Karena itu yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan berkata, kasihilah musuhku, kasihilah Tuhan Allahku, kasihilah sesamaku manusia dengan kasih agape. Walaupun kadangkala kita berkata, Tuhan saya nggak bisa, saya cuma punya kasih pileo, saya cuma punya kasih storge Tuhan. Tapi kalau kita datang tulus kepada Tuhan, saya percaya kasih Tuhan. Kalau kita mengenal Tuhan lebih dekat lagi, saya percaya kasih Tuhan akan turun di dalam kehidupan kita. Kasih Tuhan akan mengubah kasih kita menjadi kasih agape. Kalau kita percaya sepenuhnya kepada firman Tuhan, kalau kita mulai mempunyai sikap tunduk kepada otoritas Allah, saya percaya apapun pergumulan kita, apapun tantangan kita, saya percaya kita akan melihat pertolongan Tuhan. Saya percaya kita akan melihat jawaban Tuhan, karena ini yang Tuhan mau. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini memberikan kekuatan buat kita
untuk kita menjalani hari-hari ini. Terlebih sebentar lagi kita akan memasuki tahun 2023. Banyak pengamat ekonomi berkata bahwa tahun 2023 adalah tahun di masa akan lebih gelap katanya dari tahun-tahun sebelumnya. Karena akan mengalami yang namanya krisis ekonomi. Tapi sebagai orang percaya, kita jangan pernah percaya dengan berita-berita seperti itu. Kita jangan percaya kadang-kala berita itu hoax. Tapi kita mulai percaya sepenuhnya kepada firman. Firman Tuhan berkata bahwa rancanganmu kepadamu adalah bukan rancangan yang mencelakakan, bukan rancangan yang mengecewakan, bukan rancangan yang membuat kita kecewa, tapi rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita adalah rancangan hari depan yang penuh harapan. Ada amin? Kita bangkit berdiri. Saya mengundang pemain musik. Syukur bagi Engkau Tuhan, apa yang sudah kami bawa, pujian penyembahan, firman Tuhan yang memberkati setiap kami. Kami naikkan bagi Engkau Tuhan yang layak kami puji dan kami tinggikan. Sebentar ini kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, berpisah satu dengan yang lain. Biarlah berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan kami, di dalam keluarga kami, di saat kami bekerja, dan apapun yang kami lakukan. Biarlah semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Engkau menyertai kami pulang dengan damai dan sukacita. Engkau memberkati ibadah sementara anak-anak sekolah minggu. Juga ada ibadah nanti sore, kita kembali dalam ibadah sore. Biarlah Tuhan Engkau menyertai kami, membawa kepada setiap kami untuk lebih hari lebih setia, lebih hari lebih berserah kepada Tuhan, lebih hari tetap mengandalkan Tuhan. Engkau juru selamat dan penebus kami. Engkaulah kekuatan kami. Engkau Tuhan yang besar. Engkau Tuhan yang dahsyat yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit. Dan sampai saat ini Tuhan belum bisa bersama-sama dengan kami di dalam ibadah, di dalam rumah Tuhan. Kau tahu keadaan mereka. Tuhan akan menjamah mereka terus dari hari ke hari. Boleh menikmati kasih dan kuasa Tuhan terjadi dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa bagi saudara Helga di mana tadi jatuh dari kendaraan. Kami tahu Tuhan Engkau menolong, Engkau yang menjaga, Engkau yang melindungi. Tidak terjadi apa-apa, tetapi kami percaya bahwa tangan Tuhan yang sudah menopangnya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan pulang dengan damai dan sukacita. Dan kami akan bertemu kembali di dalam ibadah. Haleluya. Mari angkat kedua tangan saudara tinggi-tinggi. Haleluya. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berkat kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa akan menyertai dan melimpah dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara semuanya. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali. Haleluya.